Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Apa kabarnya teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina remaja? Baik, puji Tuhan, saya siap berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata dalam 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 24. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kita memuji Tuhan, satukanlah hati kami. Semua berdiri ya. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita ulang sekali lagi ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ibadah remaja saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Teman-teman, kita menyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Pengakuan dosa. Teman-teman silakan duduk. Saudaraku, sebagai remaja dan pembina remaja, kita tidak lepas dari kesalahan dan dosa.
Terkadang kita melakukan hal-hal yang membuat Tuhan kecewa oleh karena dosa dalam keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup kita. Tetapi oleh kuasa darah Tuhan Yesus, Dia memanggil kita untuk datang mengaku dosa kepadanya supaya kita sekalian diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa kita dengan menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat dengan sikap berdoa. Kita masuk dalam berita anugerah Allah. Saudaraku, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 8-10. Kita menyanyi lagu Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Gembala baik bersuling dan
kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas pertolongan dan kemurahan Tuhanlah kami boleh hadir bersekutu di sini bersama dengan segenap remaja yang ada di rumah masing-masing. Tiba saatnya bagi kami untuk belajar dari sebagian kecil dari firman-Mu. Sertai setiap kami, ibu guru yang memberitahukan firman-Mu maupun setiap kami yang setia mendengar. Bersabdalah Tuhan, sesungguhnya kami telah siap mendengar. Amin. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihani aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihani aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikut pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau tidak menjadi tua, kau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain, dan mengikat tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Nah, saat ini kita akan belajar dan melihat bersama bagaimana cara Yesus mempersiapkan muridnya untuk mengembalakan domba-dombanya. Siapa di sini yang masih ingat siapa itu Petrus? Petrus, kalau seandainya semua dari kecil sekolah minggu, dari sekolah minggu kecil sampai sekolah minggu besar, dan sekolah minggu remaja ini sudah sering kali kita dengar dan kita ulang-ulang, Petrus adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Tentu kita juga tahu tentang apa yang dilakukan Petrus pada masa penderitaan Yesus setelah Yesus disalibkan. Kita tahu bahwa pada masa penderitaan Yesus itu, Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Sehingga setelah kebangkitannya pun, tadi kita baca, Tuhan kembali mempertanyakan tentang kasih Petrus kepadanya. Tuhan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Hal ini tentu bukan semata-mata karena Tuhan ingin menyindir Petrus, bukan. Tetapi Tuhan ingin agar murid-muridnya memiliki dasar yang kuat dalam mempersiapkan diri mereka sebelum mereka mengembalakan domba-domba Yesus. Sebelum mereka melakukan perintah Tuhan, yaitu mengembalakan domba-dombanya. Sehingga Yesus memulai semuanya itu dari ingin tahu seberapa besar kasih mereka, seberapa besar mereka mengasihi Yesus. Nah, adik-adik, tentu bagi Petrus pertanyaan Yesus membuat Petrus sangat sedih. Sekalipun ia telah menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tetapi Petrus tetap merasa sedih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengulang terus pertanyaan itu sebanyak 3 kali.
Kenapa Tuhan mengulang sebanyak 3 kali? Karena Tuhan ingin mengingatkan bahwa Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak tiga kali. Nah, tetapi alasan Yesus melakukan hal itu bukan semata-mata ingin menyakiti hati Petrus, tetapi Tuhan ingin agar Petrus dapat mengembalakan domba-domba Kristus dengan cara yang sama seperti ia telah digembalakan oleh Kristus. Nah, sekarang Kakak Lia mau tanya nih sama adik-adik semua. Saat ini, jika kita dituntut oleh Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya, untuk mengembalakan domba-domba juga, apakah adik-adik semua yang di rumah ini siap? Coba kita masing-masing bertanya kepada diri kita sendiri ya. Di rumah kita masing-masing bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya sudah cukup mengasihi Kristus atau belum? Apakah saya sudah benar-benar mengenal Kristus atau belum? Nah, kita semua adalah murid-murid Kristus. Saat ini bukan hanya tanggung jawab Petrus saja untuk mengembalakan domba-domba Kristus, tetapi merupakan tanggung jawab kita juga sebagai murid-murid Tuhan. Dan satu-satunya cara agar kita mampu mengembalakan domba-dombanya yaitu dengan cara mengasihi Yesus terlebih dahulu. Bagaimana cara kita bisa mengasihi Yesus jika kita tidak mengenal Yesus dengan baik? Nah, sekarang bagaimana sih Kakak caranya supaya kita bisa mengasihi Yesus, supaya kita bisa mengenal Yesus? Nah, yang pertama yaitu kita harus rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Satu-satunya cara kita bisa mengenal Yesus yaitu dengan cara membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam Alkitab semua tertulis tentang Yesus. Di dalam Alkitab semua tertulis tentang apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan dan apa yang Tuhan Yesus tidak ingin kita lakukan. Semua ada di situ. Nah, maka dari itu kita harus sering membaca itu supaya kita bisa lebih mengenal Kristus. Terlebih di masa pandemi saat ini, tentu kita semua hanya boleh di rumah, tidak boleh kemana-mana. Kita tidak punya lagi alasan untuk tidak membaca Alkitab. Kita seringkali dulu mungkin kita memiliki alasan bahwa saya pulang sekolah Kakak Lia, jadi saya tidak sempat baca Alkitab karena saya pulang sekolah, saya sudah capek, saya langsung tidur, sudah itu saya bangun, saya kerja PR, sudah itu saya makan, nonton, jadi saya tidak punya waktu untuk membaca Alkitab. Nah, sekarang di masa pandemi ini kita hanya di rumah, sekolah juga di rumah, melakukan segala hal di rumah. Jadi kita tidak punya alasan untuk tidak membaca Alkitab. Mari di masa pandemi ini kita menggunakan kesempatan kita untuk sering kali membaca Alkitab, membaca firman Tuhan saat teduh, mau pagi atau malam atau siang, kita menyempatkan diri bertemu Tuhan agar kita lebih mengenal Tuhan. Bagaimana kita mau mengenal kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan. Nah, yang kedua, dengan rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan kita rajin berdoa. Siapakah di antara kita yang bisa tetap hidup tanpa bernafas? Adakah di antara adik-adik sekalian di rumah yang bisa tetap hidup tanpa bernafas? Tentu tidak. Bukan hanya adik-adik, kita juga Kakak Lia, Mama Papa, siapapun itu tidak akan bisa hidup tanpa bernapas. Nah, berdoa adalah satu-satunya cara untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan tentang segala hal dalam hidup kita. Makanya ada sering dikatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Kenapa dikatakan nafas hidup? Karena diandaikan jika kita tidak berdoa, sama saja kita mati, sama saja kita tidak hidup. Bagaimana sih hidup orang yang tidak berdoa itu? Ketika kita ada masalah, kita mau lari kemana kalau kita tidak lari ke Tuhan ketika kita tidak berdoa? Tapi ketika kita punya Tuhan, ketika kita ada masalah atau kita lagi senang, tempat kita berbagi, ketika kita berdoa tentu kita merasa lebih lega, tentu kita merasa ada teman yang bisa mendengarkan kita, setiap keluhan kita. Nah, yang ketiga,
Yang ketiga yaitu jangan pernah putus berdoa, dan juga yang terakhir yaitu melakukan segala perintah Tuhan. Nah, yang ketiga itu melakukan semua perintah Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih Kakak Lia caranya melakukan perintah Tuhan? Melakukan perintah Tuhan tuh tidak susah. Caranya kita kembali ke hal yang pertama, yaitu dengan cara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita tahu perintah Tuhan kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, ya enggak? Nah, makanya kita harus membaca Alkitab supaya kita tahu, oh Tuhan ingin anak-anaknya tidak melawan sama orang tua. Tuhan ingin supaya anak Tuhan itu rajin, tidak mencuri, tidak berdusta. Nah, kita tahu semua itu dari Alkitab, maka itu kita harus rajin membaca Alkitab. Kita harus mengenal Yesus, agar kita bisa menggembalakan domba-dombanya. Sama seperti ketika kita di rumah, karena kita mengasihi mama dan papa, karena kita menyayangi mama dan papa, kita mengasihi, makanya kita tahu apa yang mama dan papa kita suka kita lakukan, dan yang tidak suka, yang mereka tidak suka, yang kalau kita lakukan itu mereka tidak suka, apa yang seperti itu. Nah, maka dari itu kita juga harus mengasihi Yesus seperti dikatakan tadi. Nah, mulai sekarang mari adik-adik, jika kemarin kehidupan kita masih seperti orang yang belum mengasihi Kristus, mari mulai sekarang kita mengenal Kristus lebih dalam lagi, mengasihi Kristus tanpa syarat. Seperti kasih Kristus kepada kita, maka kita juga harus seperti itu kepada Kristus. Nah, demikian jauh firman Tuhan. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi Tuhan adalah gembalaku. Mari kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang indah ini ya Tuhan, hari Sabat-Mu yang indah ini. Oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu dapat beribadah bersama, sekalipun kami masing-masing berada di rumah, tetapi kami masih bersyukur ya Tuhan, karena Engkau masih ada bersama kami, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami masih bisa beribadah pada hari Minggu hari ini. Ya Bapa, saat ini ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu oleh karena pandemi ini ya Tuhan,
kami tidak bisa bertemu satu sama lain. Kami tidak bisa melakukan aktivitas kami di luar rumah. Kami terbatas ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, setiap pandemi ini dapat cepat berlalu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, karena kami tidak tahu kami harus meminta kepada siapa, tapi kami yakin percaya ya Tuhan, hanya kepadamu lah. Dan kami yakin dan percaya Engkau selalu mendengarkan doa kami. Biarlah ya Tuhan, pandemi wabah corona ini dapat cepat berakhir, sehingga kami dapat kembali beribadah bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat kedua orang tua kami di rumah, baik yang jauh maupun yang dekat dengan kami ya Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka, berkati mereka dalam kesehatannya, berikan mereka umur panjang, berkati mereka dalam pekerjaannya, dalam hari-hari yang mereka lalui. Biarlah ya Tuhan, berkat-Mu selalu melimpah atas mereka. Jauhkanlah mereka dari sakit penyakit, jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan pencobaan. Juga buat kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam studi kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami di rumah, dimanapun kami berada ya Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami dapat menjadi anak yang baik, anak yang patuh kepada orang tua, anak yang mengasihi Engkau, anak yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua kami. Biarlah ya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami membawa kebahagiaan. Dalam setiap perilaku kami juga ya Tuhan, kami dapat mencerminkan Engkau. Buat guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, secara khusus di Gereja-Mu Maranatha ini ya Bapa, kami yang masih menjalani pelayanan, baik itu daring, Zoom, atau apapun itu ya Tuhan, Engkau berkati setiap pelayanan kami, setiap usaha kami untuk bisa tetap membimbing adik-adik kami di rumah ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberikan kami kesehatan, kemampuan, roh kesabaran, hikmat, sehingga kami dapat tetap menopang adik-adik kami yang di rumah dengan baik. Juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat baik itu orang tua kami, saudara kami, atau kami sekalipun yang sedang dalam kelemahan tubuh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Jadilah dokter yang ajaib, angkatlah setiap sakit penyakit ya Tuhan, agar rasa sakit yang kami rasakan, rasa sakit yang diderita ya Tuhan, dapat hilang dan dapat pulih kembali. Ya Bapa, Engkau tahu ya Tuhan, begitu banyak jemaat ataupun teman-teman kami ataupun saudara kami yang terkena penyakit. Engkau tahu ya Tuhan, wabah ini begitu merajalela, begitu membuat kami takut ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama kami, menguatkan kami, menyehatkan kami. Ya Bapa, terima kasih juga karena Engkau sudah memberkati ibadah kami yang dari awal tadi. Kiranya ya Tuhan, Engkau masih akan tetap memberkati ibadah kami hingga akhir nanti ya Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Saat ini ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami, doa syafaat kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memberi persembahan, sambil memberi persembahan kita bernyanyi bersama-sama bawa persembahan-Mu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu
masuk dalam pengutusan dan berkat yang akan dipimpin oleh Ibu Naomi. Iya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Untuk itu, mari kita semua di rumah bangkit berdiri. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Pergilah dan tunjukkanlah kasih dan beritakanlah kabar keselamatan seorang terhadap yang lain. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan hikmat memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pagi ini dengan mengangkat pujian "Kami Memuji Kebesaran-Mu". Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi ini. Sampai jumpa dalam ibadah kita minggu depan. Shalom, kami ucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik semua di rumah.